Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Fernando Luman Gaul dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyakit di sistem pencernaan manusia. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, di mana semua organ itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Namun, meskipun begitu, bukan berarti sistem pencernaan pada tubuh manusia akan selalu aman karena adanya nutrisi yang banyak. Pintu atau jalan masuknya zat dari luar dengan bebas ternyata akan menimbulkan banyak gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan, di mana penyakit tersebut akan mengganggu atau mengancam orang yang menderitanya. Penyakit atau gangguan yang menyerang ini akan menghambat sistem kerja organ-organ lainnya. Diperlukan kewaspadaan dan pengetahuan untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam. Seperti misalnya, perhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, konsumsi makanan bergizi, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa penyakit yang mengancam sistem pencernaan manusia, yaitu 1. Diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan fases penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar ini si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang penderita diare, di mana salah satu yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Sehingga dengan begitu gerakan peristalsis usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika fases penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami desentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar yang pada orang yang menderitanya. Yang berikutnya adalah hemoroid atau wasir. Hemoroid atau yang lebih dikenal dengan wasir yaitu pembengkakan berisi pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar atau di dalam bokong, entah itu dalam anus atau di dalam rektum. Biasanya kebanyakan hemoroid yaitu penyakit ringan serta tidak menimbulkan adanya gejala. Jika salah seorang terdapat gejala wasir, maka hal yang sering terjadi seperti misalkan adanya pendarahan setelah buang air besar, di mana dengan warna darah merah terang. Adanya benjolan yang tergantung di luar anus. Biasanya benjolan ini harus didorong kembali ke dalam anus setelah melakukan buang air besar. Adanya rasa gatal di sekitar anus. Hemoroid atau wasir biasanya sering dialami oleh mereka yang terlalu lama duduk atau wanita yang tengah hamil. Gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Ketika gastritis terjadi, ada penderita yang merasakan gejalanya dan ada juga yang tidak. Beberapa gejala gastritis diantaranya nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, perut kembung, cegukan, dan mual. Penyebab gastritis seperti infeksi bakteri H. pylori, efek samping konsumsi obatan antiinflamasi non steroid misalnya ibuprofen dan aspirin secara berkala, stres, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan, reaksi autoimun, infeksi bakteri dan virus, penyakit Crohn, penyakit HIV atau AIDS, reflux, empedu, dan anemia perniciosa. Radang usus buntu. Radang usus buntu adalah peradangan dari appendix atau usus buntu. Usus buntu adalah penonjolan dari sisi kanan usus besar yang menyerupai umba cacing. Usus buntu bisa dialami oleh segala usia. Kondisi ini sering terjadi pada usia 18 hingga 35 tahun. Penyakit ini terjadi ketika usus buntu tersumbat oleh tinja, cabai, dan benda lainnya, benda asing atau tumor. Infeksi juga dapat menyebabkan sumbatan usus buntu, sebab secara normal usus buntu akan membengkak sebagai respon dari adanya infeksi dalam tubuh.
Gejala radang usus buntu dimulai dengan rasa nyeri atau tidak nyaman pada bagian tengah perut atau sekitar pusar yang bersifat yang timbul dalam 12 hingga 24 jam. Nyeri ini berpindah dan akhirnya menetap di area perut kanan bawah tempat usus buntu berada. Rasa nyeri bisa memburuk jika penderita batuk, berjalan, atau adanya penekanan pada area ini. Berikut ada gejala-gejala khas usus buntu. Nyeri tumpul di area pusar atau perut bagian atas yang semakin tajam dan konstan ketika berpindah ke area perut kanan. Hilangnya nafsu makan, mual, dan atau muntah segera setelah nyeri mulai terasa. Demam ringan hingga sedang 37 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius dan sulit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan fases yang keras, dan gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan terserat seperti misalnya buah dan sayur-sayuran, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Lalu, saya akan menjelaskan tentang sariawan. Seperti yang kita ketahui, sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika makan akan terasa perih. Sariawan terjadi karena panas dalam pada rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini adalah kekurangannya vitamin C. Made for movie screens. But if you